Perintah-perintah Al-Quran dimaksudkan untuk mereka yang sudah dewasa, dan begitu juga perintah yang berkaitan dengan kewajiban puasa. Anak-anak di bawah umur boleh tidak berpuasa, tetapi Khalifah Umar mengatakan, bahkan anak-anak kami berpuasa, Bukhari, judul di atas hadis nomor 1960. Tujuannya mungkin untuk membiasakan anak-anak berpuasa. Selain itu, hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang wajib untuk menjalankan ibadah puasa yakni yang sehat secara fisik dan mampu memahami tujuan puasa. Niyah, puasa. Niyah sebenarnya berarti niat, tujuan atau maksud dalam melakukan sesuatu, tetapi secara keliru dianggap bahwa niyah puasa terdiri dari mengulangi kata-kata tertentu yang menyatakan bahwa seseorang berniat untuk berpuasa. Dalam Bukhari, ada satu bab dalam kitabnya tentang puasa yang berjudul Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, dan memiliki niat atau niyah. Kata-kata Nabi Suci kemudian diberikan, sabdanya. Orang-orang akan dibangkitkan pada hari kiamat, sesuai dengan niat mereka, niyah. Bukhari, judul di atas hadis 1901. Artinya, orang yang berpuasa harus ada maksud atau tujuan untuk melakukannya. Maksud atau tujuan puasa menurut Al-Quran adalah menjadikan puasa sebagai disiplin spiritual, yang berarti untuk mencapai kedekatan kepada Tuhan dan untuk mencari keridhoannya dalam semua tindakan seseorang, dan menjadikannya disiplin moral, yang berarti menjauhi semua kejahatan. Dalam pengertian ini saja niyah adalah esensi dari puasa, karena niat sebenarnya adalah esensi dari semua perbuatan baik. Jika suatu perbuatan baik dilakukan dengan tujuan yang buruk, itu tidak akan menguntungkan pelakunya. Pada jadwal Ramadan, dan di tempat lain, kata-kata niyah, atau niat untuk berpuasa, sering dikutip, dan ini harus diucapkan sebelum memulai puasa. Ungkapan niat dengan rumusan kata-kata yang ditetapkan ini tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Hanya dalam contoh puasa sunnah di luar Ramadan, contoh-contoh seperti yang terdapat dalam hadis tentang membuat keputusan mendadak di siang hari untuk berpuasa, ketika tidak ada yang dapat dimakan sampai saat itu, hal ini tentu dapat kita pahami. Tetapi yang pasti tak ada rumusan kata-kata niat seperti itu di bulan Ramadan, karena kita pasti sadar dan tahu bahwa kita harus berpuasa. Apa yang membatalkan puasa? 3 hal yang harus dihindari seseorang dalam puasa adalah makan, minum dan melakukan hubungan seksual. Jika salah satu dari ketiga tindakan ini atas kesadaran sendiri dan dengan sengaja selama berpuasa, ini akan membatalkan puasa. Tetapi jika dilakukan secara tidak sengaja, misalnya, karena kelupaan atau dikira sudah waktunya berbuka, puasa tetap sah dan harus diselesaikan. Jika batal puasa karena hari yang mendung, dan dipikirnya sudah waktunya untuk berbuka namun kemudian matahari kembali hadir, maka puasa juga harus diselesaikan sampai matahari terbenam. Itu tidak membatalkan puasa. Membersihkan mulut dengan air atau dengan sikat gigi, berkumur atau menghirup air ke lubang hidung, bahkan jika sedikit air masuk ke tenggorokan secara tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Demikian juga dengan mandi atau mengenakan kain basah di kepala atau menuangkan air ke kepala tidak membatalkan puasa, meskipun dilakukan dengan sengaja untuk mengurangi penderitaan puasa. Jika makanan dimasak selama puasa dan perlu dicicipi di lidah, ini diperbolehkan, karena makanan tersebut tidak ditelan. Muntah juga tidak membatalkan puasa, karena puasa itu batal oleh apa yang masuk ke dalam tubuh, bukan oleh apa yang keluar. Ada hadis yang terkenal di Bukhari sebagai berikut. Puasa merupakan perisai, janganlah kalian berucap kotor dan janganlah melakukan hal yang bodoh. Jika ada seseorang yang mengajak berkelahi atau mencaci maka hendaklah mengucapkan, saya sedang berpuasa, 2 kali. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Hadis nomor 1904, lihat juga hadis nomor 1894. Bukan karena tidak makan dan minum yang membuat bau mulut lebih wangi melainkan karena menahan diri dari ucapan kotor, melecehkan, kata-kata jahat dan segala jenis perbuatan jahat sedemikian rupa sehingga dia tidak mengucapkan kata-kata yang menyinggung meski tujuannya melakukan pembalasan. Dengan demikian orang yang berpuasa tidak hanya menjalani disiplin fisik dengan menahan segala keinginan jasmani seperti keinginan makanan, minum, dan nafsu seks, tetapi ia sebenarnya dituntut untuk menjalani disiplin rohani langsung dengan menghindari segala macam perkataan jahat dan perbuatan jahat.
Di mata Tuhan, puasa akan kehilangan nilainya tidak hanya dengan makan atau minum tetapi juga dengan berbohong, menggunakan bahasa kotor, berbuat zolim atau melakukan perbuatan jahat. Dalam hadis lain dikatakan bahwa ketika bulan Ramadan dimulai, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dirantai. Bukhari, hadits 1899. Iblis dirantai untuk orang yang berpuasa karena dia mengekang dan merantai nafsunya yang lebih rendah, keinginan yang dibangkitkan oleh iblis untuk membuat seseorang jatuh ke dalam kejahatan. Pintu-pintu neraka ditutup baginya, karena dia menutup pintu untuk melakukan semua kejahatan yang akan mengarah ke neraka. Pintu-pintu surga terbuka baginya, karena dengan mengalahkan keinginan fisik dan mengabdikan dirinya untuk berbuat hal yang lebih baik, ia telah membuka pintu untuk memulai jenis kehidupan baru di dunia ini. Al-Quran tidak menyebutkan penerapan hukuman apapun karena sengaja berbuka puasa. Hadits hanya menunjukkan bahwa pelanggar cukup harus tulus bertobat. Dalam hadis Bukhari nomor 1936 disebutkan, suatu hari kami duduk-duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pria tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, celaka aku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang terjadi padamu? Pria tadi lantas menjawab, aku telah menyetubuhi istri, padahal aku sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan? Pria tadi menjawab, tidak. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Pria tadi menjawab, tidak. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin? Pria tadi juga menjawab, tidak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah 1 keranjang kurma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, di mana orang yang bertanya tadi? Pria tersebut lantas menjawab, ya, aku. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ambillah dan bersedekahlah dengannya. Kemudian pria tadi mengatakan, apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin dari ujung timur hingga ujung barat kota Madinah daripada keluargaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, berilah makanan tersebut pada keluargamu. Maulana Muhammad Ali mengomentari hal ini sebagai berikut. Betapa besarnya belas kasihan yang ada dalam ajaran Nabi Suci. Tidak diragukan lagi, ajarannya mengganti kesukaran dan kesulitan dengan mengharuskan berdoa dan berpuasa. Selain itu, bila melanggar aturan puasa, hukuman harus dikenakan. Namun, jika seseorang mengakui bahwa dia telah melanggar beberapa perintah Allah, kemudian dengan tulus bertobat, kejadian ini menunjukkan betapa besarnya simpati dan belas kasihan yang dengan itu, dia diperlakukan. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk menanamkan ke dalam jiwa supaya mematuhi perintah-perintah ilahi, dan itu bukan untuk memaksakan kesulitan dan kesukaran.